Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bertemu dengan saya dan sebelah saya ini adalah seorang pakar atau seorang yang bisa dibilang mengerti tentang hal-hal gaib seperti itu. Tapi di sini saya bukan mau melihat barang gaib, hanya saya ingin meluruskan mitos masyarakat yang masih percaya kalau orang mati bisa jadi hantu. Nah, itu sebenarnya salah besar. Tidak ada orang kok dibilang mati penasaran terus jadi hantu, rohnya itu sebenarnya nggak ada. Jadi itu sebenarnya tipu daya jin, tipu daya setan. Mungkin kalau di sini ada setan itu pasti dia marah, soalnya kita bongkar tipuannya. Biasanya menyerupai pocong, kuntilanak, itu sebenarnya salah. Jadi orang mati penasaran jadi hantu, jadi pocong, nakutin orang kayak di film itu, terus ada yang sampai ganggu, bisa sampai bunuh orang gitu. Itu sebenarnya tidak ada dalam dunia nyata. Mungkin kalau jin yang mengganggu manusia karena manusia tidak beriman, itu bisa saja terjadi. Tapi kalau orang sudah meninggal terus tiba-tiba jadi pocong, itu sebenarnya tidak ada. Jadi kita akan membongkar. Terus sebenarnya kemana toh perginya arwah itu setelah orang itu meninggal, itu sebenarnya kemana? Saya jawab langsung. Jadi di dalam manusia itu ada yang namanya jasmani, tubuh ini namanya jasmani. Di dalam tubuh ini ada yang namanya rohani atau roh atau arwah. Yang dikasih nama sama orang tua kita kepada kita itu sebenarnya bukan tubuh kita ini. Jadi yang dikasih nama itu roh kita. Contohnya nama saya seandainya Gus Kid sama Gus Benu. Gus Benu pantes saya. Gus Benu nih trah keraton di Surakarta, tapi dia nggak mau dipublikasikan di sini. Nah, jadi Gus Benu ini yang dikasih nama itu bukan fisiknya Gus Benu ini sebenarnya, tapi yang dikasih nama Gus Benu itu rohnya, arwahnya Gus Benu. Jadi ketika dia meninggal atau dia tiba-tiba tergeletak di sini, dia jatuh, orang pasti bilangnya Gus Benu meninggal dunia. Padahal di sini dia tergeletak. Tapi kenapa kok dibilang meninggal dunia? Nah, karena arwahnya atau rohnya itu sudah tidak ada di sini. Rohnya itu dibawa oleh malaikat maut menghadap ke Yang Maha Kuasa. Tapi nanti ketika Gus Benu itu sudah menghadap ke Yang Maha Kuasa, dia akan kembali lagi ke bumi, di mana bukan menjadi arwah penasaran atau gentayangan, tapi dia akan kembali ke alam yang namanya alam kubur. Jadi alamnya sudah beda dengan alam kita manusia. Jadi orang meninggal itu arwahnya menghadap kepada Tuhan. Jasadnya yang diramut sama atau namanya apa ya, kalau diramut itu nama bahasa Indonesianya apa? Dirawat ya. Dirawat sama orang-orang yang dimandikan, disolati, itu sebenarnya cuma jasadnya. Jadi arwahnya yang dikasih nama Gus Benu itu tadi ada di langit menghadap kepada Sang Pencipta. Jadi jasadnya dia itu dimandikan di sini, dikafani. Baru ketika jasadnya dimasukkan ke dalam kuburan,
Nah, ketika jasad sudah dimasukkan dalam kuburan, baru ruhnya lagi dimasukkan ke dalam kuburan. Jadi dia kalau di dalam kuburan itu sebenarnya bisa dibilang hidup, dibilang mati, soalnya jasad dan ruh akan ketemu lagi di dalam kuburan. Makanya kalau orang pas mati yang dimandikan, yang disolati, itu pasti jenazah, pasti mayit. Kalau ada orang takziah tanya, pasti yang ditanyakan mayitnya apakah sudah disolatkan, apakah mayitnya sudah dimandikan. Nah, pasti seperti itu. Gak mungkin tanya Gus Benu apakah sudah dimandikan, atau Gus Benu apakah sudah disolatkan, apa Gus Benu tidak bisa mandi sendiri, gak tanya seperti itu. Nah, jadi kita harus mengerti yang mana itu arwah, yang mana itu jasad, rohani dan jasmani. Jadi kalau kita sudah mengerti tentang itu, kita nanti mengerti kenapa roh itu sebenarnya tidak bisa gentayangan, karena alamnya sudah beda dengan alam manusia gitu. Jadi roh itu nanti alamnya di alam kubur, sedangkan kita di alam manusia, alam dunia, seperti itu. Jadi nggak mungkin kok enak gentayangan, apalagi yang matinya penasaran itu biasanya terus orang bilang gentayangan, padahal yang mati penasaran itu sebenarnya itu di kubur itu disiksa, karena tidak ada ampunan dalam siksa kubur untuk orang-orang yang memang di dunianya kelakuannya kurang baik, mohon maaf. Jadi kalau orang mati syahid pun mereka akan dibebaskan di hari perhitungan, cuman kalau dia masih punya hutang atau apa, dia tidak akan selamat dari siksa kubur. Jadi di kubur itu orang pasti disiksa, yang mungkin dia bunuh diri atau apa. Jadi nggak mungkin orang bunuh diri tahu-tahu jadi pocong nakutin, itu sebenarnya salah. Itu sebenarnya jin yang menyamar menjadi sosok tersebut supaya orang takut dan orang itu imannya berpindah, seperti itu. Tapi yang kita bahas bukan itu. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana jin itu bisa menyerupai wujud dari manusia, bagaimana seperti itu. Terus bagaimana cara jin masuk ke tubuh manusia, merasuki, terus mengaku-ngaku. Biasanya kan banyak di video-video itu ada yang bilang ada dimasuki wali, nabi Khidir, kadang ada yang bilang mendatangkan malaikat. Nah, itu nanti kita akan sama Gus Benuin nanti yang akan mengungkap. Jadi saat ini kita cuma mau ini memberi pengetahuan aja bahwa sebenarnya roh atau arwah penasaran itu tidak ada. Itu hanya tipu daya jin, tipu daya setan. Karena arwah itu alamnya alam kubur. Cuman seperti ini. Jadi arwah itu kan ada arwah yang baik, ada yang amalnya buruk. Yang amalnya buruk pasti disiksa. Kalau arwah yang amalnya baik itu nanti tidak disiksa, tapi dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang, dan di situ akan terdengar lantunan ayat suci Al-Qur'an. Di situ mereka akan bebas, bisa tidur. Bahkan kalau di situ tidur itu akan sangat nyaman. Bisa saja satu pas bangun udah hari akhir. Atau kalau mereka nggak mau tidur, setiap pagi dan sore mereka akan dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah. Jadi orang mungkin ada kiai yang bisa berkomunikasi dengan mereka yang ada dalam kubur, itu sebenarnya nyata.
Bahkan mereka yang ada dalam kubur itu istilahnya orang-orang yang disebut wali dulu, orang-orang yang pintar, itu mereka dalam kubur tidak disiksa, masih bisa berinteraksi dengan kita seperti itu. Oke, kapan waktu akan kita lanjut lagi bagaimana cara berinteraksi dengan manusia yang berada di dalam alam kubur dan bagaimana berinteraksi dengan makhluk gaib. Terima kasih.